Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani Abdul Aziz dengan NIM 131423067. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari kelas 3C. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan konsep maritim adalah istilah yang berhubungan dengan laut dan lautan. Secara harfiah, kata maritim berasal dari kata Latin maritimus, yang berarti yang berkaitan dengan laut. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini mencakup berbagai hal seperti perkapalan, perdagangan laut, pertahanan maritim, lingkungan laut, dan eksplorasi laut. Negara maritim adalah negara yang memiliki akses ke laut atau memiliki pantai sebagai batas wilayahnya. Status maritim ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan negara tersebut, termasuk ekonomi, pertahanan, dan kebijakan lingkungan. Negara maritim memiliki sejumlah kepentingan yang berhubungan dengan laut, termasuk perdagangan, perikanan, transportasi, dan perlindungan sumber daya laut. Mereka juga memiliki angkatan laut yang kuat untuk menjaga kepentingan maritim mereka. Selanjutnya ada beberapa keuntungan menjadi negara maritim. Yang pertama, laut bisa digunakan sebagai roda perekonomian, sebagai media perhubungan, transportasi, dan perdagangan. Yang kedua, bisa mempertegas hukum kelautan untuk membatasi gerakan kapal yang tanpa izin, sekaligus mengatasi masalah perikanan dan perdagangan narkoba ilegal. Yang ketiga, mampu mengembangkan militer kelautan. Yang keempat, kekuatan maritim memegang peranan penting untuk menjaga kondisi geografi dan hidrooseanografi. Yang kelima, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha bidang maritim. Dan yang terakhir, meningkatkan pendidikan, latihan, riset, dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan. Yang termasuk ciri-ciri negara maritim yaitu memiliki pantai yang panjang, yang kedua pertumbuhan ekonomi melalui maritim, yang ketiga kebijakan pertahanan maritim, dan yang terakhir perhatian terhadap lingkungan laut. Selanjutnya ada konsep perkembangan kemaritiman dari masa ke masa. Konsep kemaritiman di Indonesia telah berkembang secara signifikan dari masa ke masa, dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, budaya, dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan konsep kemaritiman Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan contoh awal negara maritim di Nusantara. Mereka berhasil membangun jaringan perdagangan Nusantara yang luas, termasuk dengan wilayah Cina dan Asia Tenggara. Yang kedua, penjajahan Belanda. Setelah masuknya VOC ke Indonesia pada tahun 1602, masa surut terendah kehidupan maritim Nusantara dialami. Namun, ketajaman visi dan kesadaran Nusantara mulai berkembang kembali. Yang ketiga ada Pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru fokus membangun infrastruktur darat, tetapi infrastruktur laut kurang diperhatikan. Hal ini menyebabkan ketimpangan harga komoditas di berbagai daerah Indonesia. Yang keempat, Pemerintah Jokowi. Presiden Jokowi mengusulkan visi kemaritiman Indonesia menjadi poros maritim dunia. Langkah ini meliputi pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim. Kebijakan ini termasuk penenggelaman kapal asing, pencuri ikan, dan larangan pengoperasian alat tangkap pukat harimau. Dan yang terakhir ada kebijakan KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP meluncurkan kebijakan untuk melindungi sumber daya laut seperti larangan alih muatan ikan di tengah laut. Kebijakan ini berhasil meningkatkan stok ikan di laut Indonesia dan membuat Indonesia menjadi eksportir ikan tuna tersebar di dunia. Yang berikut ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kemaritiman di berbagai wilayah di dunia. Keterbatasan sumber daya alam maupun
kondisi fisik merupakan salah satu permasalahan internal yang dapat menjadi penghambat dalam perkembangan suatu wilayah. Perkembangan di berbagai wilayah di dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama faktor alam, kedua faktor sosial, ketiga faktor kebijakan, keempat faktor potensi ekonomi, dan yang kelima faktor strategis dan lingkungan. Pertumbuhan wilayah adalah wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sehingga wilayah tersebut akan menjadi pusat pembangunan yang bisa mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Ada dua jenis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah, yaitu yang pertama faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Berikut ini ada beberapa faktor pertumbuhan wilayah. Yang pertama sumber daya alam, kedua teknologi, ketiga sumber daya manusia, keempat kondisi fisiografis atau lokasi, kelima fasilitas penunjang, dan yang keenam kapital. Selanjutnya sejarah perkembangan kemaritiman di Indonesia. Maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritim yang berarti navigasi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim memiliki arti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer adalah lautan dan 2,55 juta kilometer yang berupa daratan. Hal ini yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Selain itu, potensi kelautan dan perikanan di Indonesia juga sangat besar. Sudah sejak lama Indonesia ditetapkan sebagai negara maritim dunia, tepatnya pada tahun 1982. Secara hukum, penetapan Indonesia sebagai negara maritim tertuang pada unit Nation Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang disebut prinsip negara kepulauan. Yang terakhir ada dampak perkembangan kemaritiman terhadap lingkungan laut dan ekosistemnya. Perkembangan kemaritiman memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan laut dan ekosistemnya. Aktivitas-aktivitas seperti pelayaran, perikanan, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam bawah laut, serta pembangunan infrastruktur maritim, semuanya memberikan tekanan besar terhadap ekosistem laut yang rapuh. Berikut adalah beberapa dampak utama dari perkembangan kemaritiman terhadap lingkungan laut. Yang pertama, polusi laut. Kedua, kerusakan terumbu karang. Yang ketiga, penangkapan ikan berlebihan. Yang keempat, penghancuran habitat laut. Yang kelima, pengenalan spesies asing. Yang keenam, pemanasan global dan kenaikan permukaan laut. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, kemaritiman memiliki sejarah panjang dan penting dalam membentuk peradaban manusia. Dari jalur perdagangan kuno sehingga dominasi militer dan perdagangan global saat ini, laut selalu menjadi pusat dari perkembangan ekonomi, sosial, dan politik dunia. Pengertian dan konsep kemaritiman terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan yang baru yang muncul di era modern. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.